Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak pesawat militer Amerika Serikat ditembak jatuh oleh musuh, yang akibatnya jumlah pesawat yang hilang dalam pertempuran sangatlah besar. Pihak militer berusaha mengatasi masalah ini, jadi mereka memerintahkan penambahan pelindung untuk memperkuat pesawat tempurnya, tapi tentu saja pelindung bajanya ini tidak bisa dipasang di seluruh bagian pesawat karena itu akan menambah beban dan mengurangi kemampuan terbang dari pesawatnya. Oleh karena itu, mereka kemudian menganalisis bekas tembakan pada pesawat-pesawat yang berhasil kembali ke pangkalan, dan hasil analisis ini menunjukkan bahwa lubang pelurunya paling banyak ditemukan pada bagian sayap dan badan pesawat, sedangkan jumlah paling sedikit ditemukan di sekitar mesin dan kokpit. Sekarang pertanyaannya, bagian manakah yang harus mereka tambah pelindung baja? Jika dilihat sekilas dari data yang ada, maka pilihan yang paling masuk akal adalah menambah pelindung baja di bagian sayap dan badan pesawat, karena bagian itulah yang paling banyak bekas tembakannya. Awalnya mereka juga berencana seperti itu. Tapi kalau kalian juga berpikir seperti itu, maka kalian justru keliru. Inilah yang kita sebut sebagai survivorship bias. Bias berpikir yang membuat kita salah memahami suatu fenomena biasanya. Dan dari kesalahan ini juga muncul banyak kesalahan berpikir lain, misalnya seperti menganggap kalau kuliah itu tidak penting karena Mark Zuckerberg dan Bill Gates saja mereka DO kuliahnya, atau misalnya menganggap bangunan zaman dahulu selalu lebih kokoh daripada bangunan zaman modern, atau menganggap rokok tidak berbahaya karena ada perokok yang masih tetap hidup sampai usia lanjut, dan banyak lagi lainnya. Jadi apa itu survivorship bias dan bagaimanakah cara menghindarinya? Survivorship bias atau bias keberhasilan adalah bias berpikir yang terjadi karena kita hanya memperhatikan objek atau peristiwa yang berhasil bertahan atau mencapai keberhasilan tanpa memperhitungkan mereka yang gagal atau tidak terlihat. Akibatnya, kesimpulan yang dihasilkan justru jadi keliru karena data yang diamati tidak menggambarkan keadaannya secara utuh. Survivorship bias ini adalah salah satu bentuk bias seleksi, yaitu bias yang muncul ketika data yang dipilih tidak cukup mewakili seluruh data yang ada. Maksudnya gimana? Ketika kita ingin mengetahui karakteristik suatu kelompok yang sangat besar atau suatu populasi, kita seringkali nggak bisa mengamati seluruh data anggotanya satu persatu. Sebagai solusinya, kita bisa mengambil sebagian anggota kelompok tersebut yang dianggap mewakili sampel. Informasi dari sampel inilah yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi yang ada.